kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapat Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak nggak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi si kawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan seharusnya. Dia kan udah memilih ke agama yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain. Nggak boleh tuh kak. Ya, bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana. Ya kan? Bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja sama kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam, kakak pakai jilbab kayak gini kan? Dapat kabar katanya aku dilaporin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan adanya dilaporin, misalnya aku diciduk ke sana ya kan, misalnya, ya kan, aku akan mempertanyakan langsung semuanya. Kalian denger lah, kalau memang aku dimasukkan Allah ke TV, kalau memang udah rezeki jumpa orang itu, akan ku pertanyakan semua, ya kan, akan ku pertanyakan semua. Kalau untuk ribut-ribut enggak, ya kan, aku akan membilang aku ini hanya fans yang kecewa. Ya, kita hari ini agenda ini tetap dalam rangkaian penyelidikan yang dimana korban dalam hal ini pelapor dipanggil untuk dimintain keterangan awal terkait adanya dugaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap klien kami. Agenda ini agenda pertama pemanggilan korban atau pelapor dan juga tadi dimintain beberapa bukti terkait video ataupun screenshot yang memang sudah kita siapkan sebagai barang bukti kita nanti. Lancar bang, pemeriksaannya lancar. Tadi mungkin seputar apa aja sih kak yang ditanyakan oleh penyidik? Seputar yang dilaporkan begitu. Sama memberikan bukti-bukti, buktinya banyak, video, foto gitu. Pasti sakit hati, apanya ya itulah nanti. Semua yang udah dia tayangkan itulah yang buat saya sakit hati. Oh iya pasti, saya berharap siapapun yang dilaporkan dan kalau dia nanti tersangka, ya semoga dia nyusul, apalagi kan dia itu teman baiknya gitu. Mengenai kayak dari awal apakah mengenal sebelumnya, karena klien kami ini memang tidak mengenal nih saudari Y ini, kita tidak mengenal dia siapa, lalu dia tiba-tiba menanggapi video dan dengan mencantumkan nama klien kami, lalu di situ juga ditampilkan foto klien kami, ditampilkan juga video klien kami dengan menyebutkan inisial. Jadi di sini buat teman-teman ataupun masyarakat, jadi jangan pernah kalian berpikir ketika kalian menyebutkan inisial aja bisa terbebas dari hukuman. Buktinya hari ini kita diterima laporan polisi kita dan memang sekarang juga sedang didalami terkait video tersebut. Apakah memang nanti dari semua saksi kan dipanggil dulu ya, dari baru nanti akan disimpulkan apakah nanti bisa naik penyidikan atau tidak. Tapi kami yakini bahwa ini akan tetap, proses ini akan lanjut ke tahap penyidikan. Niat saya besar sekali, di atas 100%. Dalam kesempatan yang sama, Tengku Zanzabela sempat pula menguak fakta yang sungguh mengejutkan, di mana ia menjelaskan bahwa selama ini Yolo Ine tak pernah sekalipun berhasil mengunjungi Nikita Mirzani di rumah tahanan. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, Tengku Zanzabela pun membongkar jika hal itu terjadi lantaran Nikita Mirzani menolak mentah-mentah kunjungan Yolo Ine. Sontak saja, Tengku Zanzabela pun menyuarakan sindiran pedas kepada Yolo. Lantas, seperti apa penjelasan Tengku Zanzabela terkait hal tersebut? Saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa bilang dia kawan, karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepeh, kan nggak boleh ngomong lagi, permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui begitu. Jadi bukan kawan itu mas namanya, ngaku kawan kali ya. Niki beda tempat kan? Oh, Niki kan dari sini di rutan narkoba kalau nggak salah. Nggak di sini.
Cuma kita yang penting mail dulu terus habis itu lari ke Niki. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Penjenguk terhadap tersangka yang ditahan, terhadap orang yang ditahan itu ada waktunya. Senin Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat misalnya, jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu ada waktunya. Kemudian tidak semua orang, tidak semua keluarga boleh menjenguk. Hanya pada saat-saat tertentu dan keadaan tertentu dan siapa subjeknya. Jadi nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan kan. Kalau rumah sakit masih bisa. Rumah sakit aja ada waktunya tuh. Posisi orang menjenguk. Sama juga ruang tahanan juga ada untuk menjaga ketertiban di dalam tahanan. Jadi nggak semua orang bisa. Begitu. Jadi yang bisa itu biasanya cuma penasihat hukum sama keluarga saja yang bisa menjenguk. Per tanggal 13 Maret 2025 kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena, ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat saudari Melvina itu di Palembang yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Dan somasi ini sudah pertama kali somasi dan belum direspon, ya, kepada Ibu Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua, ya, kepada saudari. Jangan bercanda, ya, karena klien kami ini punya profesi yang mana dia juga merasa bahwa ini sangat merugikan dirinya. Opini yang sesat di masyarakat itu menjadi konsumsi yang negatif, sehingga merugikan klien kami secara nama baiknya dan juga usahanya. Ya, kepada saudari, ya, kami sudah layangkan somasi pertama, dan yang saya sampaikan bahwa di sini ada dugaan, ya, pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Ya, yang pasti kami serius, ya, meminta klarifikasi dari saudari Melvina, ya, untuk dapat menjelaskan bagaimana, ya, ceritanya percakapan yang betul-betul ranahnya privacy itu bisa beredar luas. Dan saya juga ingin menanyakan apakah saudari betul-betul merasa, ya, atau sudah memberikan sesuatu kepada seseorang sehingga bisa dikategorikan Anda itu saudari sebagai korban dari pemerasan. Ya, tolong diklarifikasi segera agar tidak menjadi simpang siur, agar tidak menjadi suatu fitnah di masyarakat. Kalau memang Anda menjadi korban, ya buktikan.